Tapi kalau kita membaca secara rata-rata, kalau kita misalnya jadi orang Nasdem, rasa-rasanya banyak yang berharap Nasdem itu keluar saja dari koalisi. Toh posisinya juga sudah tidak terlampau dianggap. Ketika ada pertemuan partai koalisi juga tidak diundang. Itu artinya ya Nasdem ini layah mutu walayah ya ada gitu, tapi kelihatannya mulai tidak dianggap posisinya di poros pendukungnya Jokowi. Makanya tidak mengherankan kalau kita melihat pernyataan-pernyataan elit Nasdem belakangan agak sedikit keras terhadap Jokowi, sedikit kritis dengan Jokowi. Itu artinya bagi saya memang hubungan antara Nasdem dengan Jokowi ini sudah berada di titik nadir. Sudah tidak ada lagi yang bisa dirawat, sudah tidak ada lagi yang kemudian bisa diperbaiki. Makanya kalau dilihat kecenderungan rata-rata, kalau Nasdem keluar dari koalisi pemerintah, saya kira itu adalah jalan satu-satunya untuk mempertegas di mana posisi Nasdem yang sesungguhnya. Dengan membaca kondisi politik saat ini tentunya menurut Anda, mungkin semuanya pada bertanya atau bertanya-tanya siapa kemudian yang akan menggantikan atau mungkin siapa yang akan menduduki posisi Menkominfo ini. Apakah masih akan diduduki oleh Partai Nasdem atau seperti apa? Mungkin malah diberikan ke yang lain. Saya kira kemungkinannya cuma ada dua. Pertama, dalam kondisi normal tentu saja posisi Menkominfo akan kembali diberikan kepada kader terbaik Nasdem ya. Tentu Presiden akan berkomunikasi dengan Nasdem, berkomunikasi dengan Surya Paloh. Kira-kira siapa kader terbaik Nasdem yang dianggap sebagai orang yang mampu mengemban amanah, mampu menjadi menteri sebagai penggantinya Pak Joni Plate yang tentu saja cukup mengejutkan bagi seluruh kader Nasdem yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Itu opsi yang kalau kita lihat bagaimana hubungan Jokowi dengan Surya Paloh dan Nasdem lagi baik-baik saja. Tapi kemungkinan yang kedua cukup kuat terjadi, yaitu bahwa Menkominfo itu tidak lagi diberikan kepada Nasdem, tapi diberikan kepada kader partai politik yang lain, atau diberikan kepada kalangan-kalangan profesional, yang intinya bahwa jatah kursi Nasdem itu dikurangi dalam konteks ini. Tentu ini dianggap sebagai bentuk hukuman politik bagi Nasdem yang jelas-jelas misalnya sudah memantapkan iman politiknya untuk bisa maju di 2024. Kemungkinan ini saja yang saya kira akan terjadi di kemudian hari. Tapi kalau kita membaca secara rata-rata, kalau kita misalnya jadi orang Nasdem, rasa-rasanya banyak yang berharap Nasdem itu keluar saja dari koalisi. Toh posisinya juga sudah tidak terlampau dianggap. Ketika ada pertemuan partai koalisi juga tidak diundang. Itu artinya ya Nasdem ini layah mutu walayah ya ada gitu. Tapi kelihatannya mulai tidak dianggap posisinya di poros pendukungnya Jokowi, Mbak Eliza. Jadi di situ sih sebenarnya untuk apa Nasdem ada di dalam misalnya, tapi dianggap sebagai teman yang sudah mulai tidak terlampau dianggap posisi sentralnya di koalisinya Pak Jokowi. Apalagi misalnya sisa pemerintahan Jokowi ini kan tidak terlalu lama, kurang lebih sekitar 1 atau 1,5 tahun. Ketimbang hubungannya tidak baik, ketimbang selalu ada konfrontasi politik dan konfrontasi hati antara Nasdem dengan kubu pemerintah, ya sebaiknya keluar itu adalah jalan yang terbaik. Ini jadi momen sebenarnya untuk momen sebenarnya untuk ini sebenarnya menjadi momen ya, menjadi penegas bagi Nasdem apakah Nasdem itu akan tetap berada di koalisinya Jokowi atau memang memilih jalan di luar, minyak-minyak dan air-air. Toh statement-statement Nasdem sudah mulai sepertinya kelihatan keras ya terhadap pemerintah. Ketika Jokowi mengumpulkan 6 partai politik pendukungnya misalnya, Nasdem mengkritik gitu, itu tidak etis, itu tidak sah dilakukan oleh seorang kepala daerah. Bahkan misalnya belakangan sudah mulai ada pernyataan-pernyataan elit Nasdem yang menegaskan bahwa seorang presiden itu tidak bolehlah menjadi petugas partai, tapi harus menjadi petugas rakyat yang harus berdiri di atas begitu banyak kepentingan politik. Itu yang saya kira menjadi momentum bagi Nasdem sebenarnya untuk keluar dari koalisi. Pernyataan-pernyataan itu apakah juga terlihat tidak sih dengan kemarin tanggapan yang dikeluarkan dari Ketua Umum Partai Nasdem yaitu Surya Paloh yang sempat katakan bahwa ini hak prerogatif Presiden, bagaimana mau mengajukan nama, salah-salah Presiden nggak suka. Anda membaca pernyataan itu seperti apa Mas Adi? Apakah itu adalah sebuah penegasan atau seperti apa? Ya saya kira memang Nasdem itu sudah siap sebenarnya berada di luar kekuasaan.
Tapi rasa-rasanya juga Nasdem kalau kemudian mencabut dukungan politiknya ke Jokowi, mengundurkan diri sebagai bagian dari koalisi pemerintah, mungkin takut dicap sebagai partai politik yang tidak komit dengan perjanjian politik hingga 2024. Makanya tidak mengherankan kalau kita melihat pernyataan-pernyataan elit Nasdem belakangan agak sedikit keras terhadap Jokowi, sedikit kritis dengan Jokowi. Itu artinya, bagi saya memang hubungan antara Nasdem dengan Jokowi ini sudah berada di titik nadir. Sudah tidak ada lagi yang bisa dirawat, sudah tidak ada lagi yang kemudian bisa diperbaiki. Makanya kalau dilihat kecenderungan rata-rata, kalau Nasdem keluar dari koalisi pemerintah, saya kira itu adalah jalan satu-satunya untuk mempertegas di mana posisi Nasdem yang sesungguhnya. Ketimbang mengaku berada di pemerintahan tapi tidak dianggap, ketimbang mengaku menjadi bagian dari pendukung Jokowi, tapi sikapnya selalu kritis dan cenderung menjadi oposisi dari dalam. Oke, Mas Adi, kalau tadi di awal statement Anda mengatakan ada dua kemungkinan yang bisa atau yang mungkin menjadi pengganti Plate di Kominfo, kita juga melihat, kalau satu tadi Anda katakan mungkin dari kader Nasdem, bisa jadi dari luar itu. Tapi kita juga lihat beberapa kali sejumlah petinggi partai sempat bertemu oleh Presiden sebelum penetapan ini. Apakah ada kemungkinan juga para petinggi-petinggi yang datang menjumpai Presiden itu menggantikan Plate dari Kominfo? Saya kira sangat mungkin kalau kita melihat korespondensi historis ya. Dalam riwayat-riwayat yang terkait dengan reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Jokowi selama ini, biasanya mereka yang hilir mudik datang ke istana adalah mereka yang sangat mungkin untuk menjadi pembantu Jokowi. Ingat loh, bukan hanya elit-elit partai yang saat ini lolos ke parlemen, tapi juga ada sejumlah elit partai yang juga diundang ke istana, yang saat itu misalnya seperti Pak Haritano, non-parlemen, tapi berulang kali mendatangi istana. Publik belakangan kalau kita melihat pembicaraan netizen, bukan tidak mungkin Pak HT itu kemudian diajak berdialog dan berdiskusi soal kemungkinan bagaimana kader terbaik Perindo misalnya dipercaya untuk menjadi bagian sosok yang dianggap mampu untuk menggantikan posisi Menkominfo nantinya, Mbak. Karena kalau dilihat rata-rata kecenderungan secara umum, menteri pengganti Jokowi kalau ada isu reshuffle adalah mereka yang memang pastinya sudah pernah ke istana. Entah kapasitasnya sebagai apa, sebagai partner, sebagai teman koalisi, ataupun bagian dari kalangan profesional. Baik. Terakhir Mas Adi, kalau kita lihat memang kali ini seberapa besar sih sebenarnya terkait dengan penetapan tersangka Plate ini ataupun dengan adanya beberapa kasus ini akan mempengaruhi terkait dengan image dan juga pergerakan dari partai itu sendiri, melihat bahwa atau seberapa besar ini akan mempengaruhi konstelasi politik? Kalau bicara tentang image dan persepsi, saya kira Nasdem pastinya cukup terganggu. Apapun judulnya, partai politik manapun ketika ada kader terbaik, apalagi posisi sekjen itu adalah posisi sentral, posisi yang cukup strategis, yang selalu menjadi sorotan, pastinya akan menjadi beban politik elektoral ke depan. Apalagi pada saat yang bersama, Nasdem ini menginisiatifi munculnya poros perubahan yang selalu mengkonotasikan dirinya itu jauh lebih baik dengan posisi pemerintah saat ini. Kalau kita melihat kecenderungan pembicaraan publik sehari dua hari ini, ketika Joni Plate ditetapkan sebagai tersangka, publik kan selalu nyinyir, publik selalu membuli bahwa perubahan itu yang nggak ada artinya, karena pada prinsipnya, karena dalam praktiknya Nasdem pun kadernya ada yang kemudian tersangkut dalam kasus-kasus korupsi. Ini yang saya kira memang ke depan memang agak rumit bagi Nasdem gitu, terutama Anies yang dijadikan sebagai kandidat capres untuk keluar dari bayang-bayang bulian publik. Itu tadi, ini akan menjadi luka politik yang saya kira akan cukup membebani mereka menjalani jalan panjang 2024 yang akan datang. Tapi pada saat yang bersamaan, beruntungnya kita juga tidak bisa menutup mata bahwa memori masyarakat kita itu cukup pendek ya, karena seringkali isu korupsi itu kalah dengan isu-isu yang cukup pragmatis jelang menuju Pilpres 2024. Misalnya kita saksikan dulu ada Romi, Ketua Umum P3, sebulan sebelum pencoblosan nyatanya P3 masih lolos ambang batas parlemen. Dulu juga kita melihat bagaimana Ketua Umum Golkar, Setia Novanto, sekjennya itu Idrus Marham, masuk penjara berurusan dengan KPK, Golkar justru keluar sebagai pemenang runner-up di Pileg 2019 yang lalu. Ini yang kemudian dua hal yang bagi saya menjadi cukup paradoks ya, Eliza. Satu sisi masyarakat menganggap isu korupsi itu adalah isu yang sangat melukai perasaan, isu yang menjijikkan sebenarnya.
karena ini selalu terulang dilakukan oleh para elit-elit di negara ini. Ya. Tapi pada saat yang bersamaan seringkali masyarakat itu lupa datang ke TPS untuk menghakimi mereka yang jelas-jelas menjadi partai yang memproduksi kader-kader yang jelas selalu terulang melakukan tindakan-tindakan korupsi. Kita tinggal uji, yang jelas ini akan mengganggu konsentrasi Nasdem di tengah isu korupsi Pak Joni Plate.